Inilah saat yang terindah Tuhan di hadirat-Mu. Oh Yesus, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Lebih sungguh katakan saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama mau kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini kita menemukan kekontrasan antara duniawi dan rohani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di ayat-ayat ini juga kita diingatkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak membangun secara rohani. Seperti apa? Seperti takayul dan dongeng. Nah, kedua hal ini adalah simbol dari aktivitas atau keyakinan yang sia-sia, yang justru membawa kita tidak semakin dekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebaliknya, kita mau belajar untuk beribadah. Yaitu apa? Fokus pada ibadah. Berarti berlatih, ya, kita berlatih hidup dalam kebenaran. Berlatih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dari ayat yang sudah kita baca juga kita diperlihatkan mengenai latihan rohani, juga latihan secara jasmani. Nah, Rasul Paulus membandingkan latihan fisik dan latihan rohani. Di latihan fisik, ya, meskipun itu bermanfaat untuk tubuh kita, tetapi itu hanya memiliki dampak yang terbatas hanya pada kehidupan jasmani kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mungkin memiliki ekspektasi untuk memiliki tubuh dengan berat badan yang ideal menurut kita. Kita punya ekspektasi memiliki bentuk tubuh yang sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itu kita melatih fisik kita sedemikian rupa, kita berolahraga sedemikian rupa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, latihan ibadah secara rohani berdampak pada kehidupan yang sekarang dan kehidupan kekal. Nah, fokuslah pada hal-hal kekal, itu akan lebih bernilai daripada hanya memprioritaskan hal-hal sementara. Seiring berjalannya usia kita yang mungkin sudah berolahraga dari muda, pada akhirnya kulit kita juga lama-lama akan kendor mungkin. Semangat kita berolahraga mungkin juga akan semakin kendor, ya, dengan keterbatasan fisik yang ada. Tapi latihan rohani, latihan ibadah itu ternyata dampaknya sampai kekekalan. Selain itu, kita juga belajar untuk memandang ibadah itu sebagai proses latihan. Kata latihlah, ya, di ayat yang sudah kita baca tadi, kata latihlah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu menunjukkan aktivitas yang memerlukan disiplin, memerlukan ketekunan, juga memerlukan pengorbanan. Ya, artinya ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas pasif Bapak Ibu, tetapi usaha aktif untuk mendekat kepada Allah dan menghidupi nilai-nilai rohani. Nah, puji nama Tuhan. Kalau tadi kita boleh berbicara mengenai ibadah, apa sih maksudnya ibadah di sini? Nah, kata ibadah dalam ayat ini berasal dari bahasa asli yaitu eusebeia yang memiliki arti kesalehan, pengabdian, juga kehidupan yang berpusat kepada Allah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya mengacu pada ritual keagamaan yang sering kita jalani, tetapi lebih kepada kehidupan yang saleh dan berintegritas di hadapan Allah. Nah, lebih dari itu, bagaimana sih pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, 1 Timotius 4 ayat 7-8 ini. Yang pertama Bapak Ibu, jauhi hal-hal yang sia-sia.
Kita yang tahu, Bapak Ibu, hal-hal apa yang ada di sekitar kita yang mungkin kita jalani, sering kali kita pikirkan, dan ternyata itu hal yang sia-sia, tidak membangun iman rohani kita, justru menjauhkan kita kepada Tuhan. Hindarilah hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 16-17 pun dikatakan kita harus mempergunakan waktu yang ada. Sebab apa? Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, kita harus menghindari hal-hal yang tidak membangun secara iman. Nah, kemudian yang kedua, prioritaskan ibadah. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, kita perlu meluangkan waktu kita untuk apa? Berdoa. Untuk apa? Membaca firman Tuhan. Dan apa? Lebih dari itu, mempraktekkan iman percaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Mungkin kita sudah lama ya tidak melakukan lagi saat teduh. Mari kita membangun hubungan pribadi kita kembali dengan Tuhan di waktu-waktu pribadi kita. Yang ketiga, latihan rohani secara disiplin, ya. Sama seperti seseorang yang melatih tubuhnya, seperti contoh yang sudah saya jelaskan di awal, kita juga perlu disiplin dalam menjalani latihan rohani kita masing-masing. Nah, hal ini meliputi apa? Kembali lagi, berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan mungkin kita boleh menambahkan berpuasa. Nah, apalagi melakukan kasih kepada sesama kita. Nah, 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan haruslah menguasai dirinya dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, fokus pada hal-hal yang kekal. Jangan hanya kita sibuk dengan urusan duniawi, ya, seperti pekerjaan kita mungkin, hanya berfokus mengenai kesehatan fisik kita saja mungkin, tetapi kita harus pastikan untuk memiliki investasi yang sangat penting. Apa itu? Investasi rohani yang membawa manfaat sampai pada kekekalan. Puji nama Tuhan. Dan yang poin terakhir, Bapak Ibu, hidup dalam janji Allah. Ayat 8 mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ibadah tidak hanya memberikan berkat saat ini, tetapi juga menjanjikan kehidupan yang kekal. Dengan kita beribadah, Bapak Ibu, kita menjalani hidup yang penuh arti di dunia ini, ya, dan mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Ya. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita pentingnya bagi kita memprioritaskan latihan rohani kita dibandingkan hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Nah, oleh sebab itu, fokuslah pada hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang akan memberikan arti sejati dalam kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Puji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh merasakan berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami di hari yang baru ini. Tuhan terus tuntun langkah kehidupan kami untuk kami boleh belajar terus melatih kerohanian kami semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terus Tuhan bimbing kami, tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita.
Yesus.